Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wadah.org. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah jam digital sederhana. Tentu saja ini adalah tutorial yang sangat sederhana, namun demikian ada beberapa rekan kita yang masih baru saja belajar ingin membuat bagaimana membuat display sebuah jam digital. Nah, oleh karena itu kita nanti akan membuat sebuah tampilan jam yang seperti ini, yang bisa menunjukkan menit, detik, dan jamnya, sekaligus juga bisa menambahkan sistem alarm. Ikuti terus tutorialnya di wadah.org. Untuk mulai membuat sebuah jam digital dengan menggunakan Animate, pertama-tama saya membuat sebuah file baru. File, kemudian saya pilih menu New, atau Anda juga boleh dari menu Home, Anda bisa langsung tekan Create New. Nah, Animate memiliki beberapa template. Jadi ada karakter, animation, sosial, game, dan seterusnya. Namun di sini kita menggunakan preset default ya, yang bertipe HD, yaitu dengan ukuran 1280 kali 720 dengan frame rate 30 frame per second. Dengan menggunakan ExemScript 3.0. Ini adalah pengaturan standar, jadi saya pilih Create. Nah, maka akan terbentuk sebuah project baru. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini saya menggunakan Animate 2021, tapi di sini workspace-nya saya atur dengan mode klasik. Nah, secara default apabila Anda memiliki instalasi pertama dia adalah esensial, tapi di sini saya memilih klasik karena klasik ini mirip dengan tampilan Adobe Flash atau Macromedia Flash bagi yang terbiasa. Nah, untuk membuat sebuah jam digital, kita membutuhkan aset visual terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuka sebuah Google Image. Saya tekan clock blank. Jadi saya mendapatkan sebuah gambar yang jarum jam yang kosong ya, jam background yang kosong. Ini saya copy saja. Kemudian saya pindah ke Animate, paste. Nah, dengan cara ini kita akan memiliki sebuah background gambar jam yang kosongan. Anda juga bisa membuat sendiri di Animate, atau Anda bisa membuatnya di Photoshop atau di AI, kemudian mengimport gambar tersebut ke Animate. Nah, selanjutnya kita membutuhkan jarum jam. Di sini saya lock terlebih dahulu biar tidak terganggu. Kemudian saya membuat sebuah layer baru, dan saya akan membuat jarum-jarum secara bertahap. Yang pertama adalah saya akan membuat jarum jam. Nah, di sini saya atur ketebalan garisnya. Kemudian saya membuat sebuah bentuk seperti ini. Mungkin Anda bisa menghias dengan menambahkan bentuk lingkaran seperti jam yang ada di jam klasik ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya seleksi semuanya dan saya convert menjadi simbol. Simbolnya adalah movie clip. Jadi di sini saya beri nama jarum jam. Tipenya adalah movie clip. Dan yang paling penting adalah titik registrasi karena ini adalah titik perhitungannya. Nah, Anda pilih tengah bawah. Nah, dengan tengah bawah titik pusatnya di sini sehingga dia akan berputar dengan titik tumpu yang ada di pusat jamnya. Oke, saya sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya saya juga akan membuat untuk jarum untuk menit, jadi lebih panjang. Kemudian saya tambahkan lingkaran juga di sana. Dan saya seleksi, kemudian saya convert menjadi simbol. Di sini saya beri nama jarum menit. Tipenya tetap movie clip dan titik registrasinya tetap ada di tengah. Saya OK. Dan yang terakhir, saya akan membuat sebuah jarum lagi, namun lebih kecil ukurannya. Terus kemudian warnanya adalah merah, seperti jam-jam pada umumnya. Di sini saya ubah jadi warna merah, seperti itu. Kemudian saya convert to simbol, dan saya beri nama jarum detik. Nah, di dalam pengembangan aplikasi menggunakan Animate, prosedur standar yang bisa kita lakukan bagi pemula itu ingat-ingat ada 3 tahapan. Yang pertama adalah membuat aset visual seperti yang barusan kita lakukan. Yang kedua adalah menambahkan instance name, dan yang ketiga nantinya adalah pemrograman. Nah, tahapan kedua adalah menambahkan instance name. Jadi, jarum jam ini Anda seleksi, kemudian di bagian properties, di sini ada instance name, Anda letakkan, Anda beri nama jarum jam. Nah, pemberian nama instance name harus
hati-hati ya. Di situ ada jarum jam, J yang pertama adalah J kecil, J yang kedua J besar. Ini disebut sebagai camel case dan saya tidak menggunakan spasi. Nah, terus kemudian yang di menit juga saya seleksi, kemudian saya tulis jarum menit. Dan yang terakhir saya tulis jarum detik untuk yang detik. Nah, setelah itu baru saya tata, saya letakkan di posisi pusat lingkaran. Semuanya menuju ke jam 12. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemrograman. Untuk tahapan pemrograman, saya menambahkan sebuah layer baru. Di sini layer di sini adalah untuk meletakkan kode. Jadi saya klik frame 1 layer 3, kemudian saya membuka panel action dengan memilih window action atau menekan F9. Nah, untuk membuat sebuah jam digital, ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita akan menulis stage.add event listener, kemudian kita tambahkan event.enterFrame, dan kita tuliskan atur jam. Nah, dengan cara ini, add event listener dan eventnya interframe, ini nanti fungsi atur jam akan dilakukan secara berkali-kali atau berulang-ulang, mulai dari aplikasi dinyalakan sampai dengan aplikasi dimatikan. Nah, oleh karena itu pada fungsi jam, fungsi atur jam nantinya, function atur jam. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa baris kode untuk mendeteksi waktu. Apabila ada yang bertanya di sini kenapa ada void? Void ini artinya tidak menghasilkan sesuatu ya, berbeda dengan kalau itu isinya number dan sebagainya. Nah, di dalam pemrograman ketika Anda memprogram misalkan fungsi kuadrat, nah itu nanti akan menghasilkan return value-nya itu adalah number. Nah, sementara void itu tidak menghasilkan return value. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah jam kita perlu membutuhkan yang namanya class date. Jadi di sini saya tulis variabel waktu itu adalah date ya. Dan saya membuat new date. Artinya saya saat ini di setiap saat itu mendeteksi waktu yang baru. Waktu di sini adalah waktu komputer aktif. Apabila Anda lihat di layar saat ini saya ketika merekam video ini jam 13.27, maka itulah yang ditangkap. Kemudian di sini saya tulis var jam itu adalah waktu titik hour. Ya, ini jamnya. Sementara kalau menit itu sama dengan waktu titik minutes ya, minutes. Dan detik itu adalah waktu titik seconds. Nah, selanjutnya untuk menggerakkan jarum jam dan jarum menit dan jarum detik tadi, jika Anda masih ingat tadi kita menambahkan instance name. Maka kita tambahkan jarum jam, ini adalah instance name dari jarum jam, titik rotation, rotasinya, itu sama dengan kita harus menghitung rotasi jam itu sendiri. Kalau kita ingat, sebuah lingkaran itu memiliki 360 derajat, sementara jumlah angka di jam itu adalah 12. Maka 360 derajat dibagi dengan 12 itu hasilnya adalah 30 derajat. Jadi setiap pergeseran angka itu adalah 30 derajat. Maka di sini kita tulis jarum jam dot rotation sama dengan jam dikali dengan 30 derajat. Nah, sehingga jarum jam ini nantinya akan dikalikan dengan 30 derajat, misalkan jam 1 berarti nanti 30 derajat, jam 3 berarti 90 derajat, dan seterusnya. Sementara untuk jarum menit, dot rotation, nah untuk menit itu adalah 100, 1 menitnya itu adalah 60 detik ya, 1 menit itu adalah 60 detik, jadi 1 jam itu adalah 60 menit, berarti ada 60 bagian. Maka kalau 360 dibagi 60 itu adalah hasilnya adalah 6, karena 60 kali 6 adalah 360. Sehingga di sini kita tulis menit dikalikan dengan 6. Karena satu kali gerakannya itu adalah 6 derajat. Demikian juga dengan detik ya. Kalau detik juga sama, rotation itu sama dengan detik dikalikan 6. Nah, dengan cara seperti ini maka jam ini harapannya nanti adalah menunjukkan sesuai dengan arah yang tepat. Nah, apabila dijalankan, nah Anda perhatikan di sini saat ini saya adalah di jam saya adalah 13.34,
Nah, 13-nya sudah betul jam 1, 34-nya adalah 34 juga betul, dan detiknya juga bergerak sesuai dengan detiknya 30, 31 dan seterusnya dengan pergerakan setiap kali 1 detiknya itu memakan 6 derajat. Nah, dengan cara ini kita sudah memiliki jam digital. Nah, apabila Anda ingin menambahkan detail waktu, nanti kita bisa menambahkan dynamic text untuk mendisplay sekarang jam berapa dengan cara angka ya, tidak ditunjukkan dengan jarum. Nah, oleh karena itu kita akan menambahkannya. Nah, untuk membuat sebuah tampilan atau display dari jam ini, saya menggunakan dynamic text. Jadi di text ini adalah text tool, kemudian di situ Arial. Nah, saya akan memilih dynamic text. Dynamic text ini adalah teks yang bisa berubah-ubah. Jadi di sini saya akan menuliskan di sini sebagai contoh saya menuliskan angka 00 ya. Warnanya saya atur supaya terlihat dengan baik. Kemudian ketebalannya juga saya atur jadi bold dan saya gedein. Ya. Nah, angka ini selanjutnya di dalam dynamic text itu juga membutuhkan instance name. Jadi dynamic text ini saya tekan, kemudian saya berikan instance name, misalkan di sini adalah jam TXT. Nah, saya membiasakan diri bahwa kalau jam itu kalau dynamic text itu belakangnya adalah TXT, kalau movie clip belakangnya MC, kalau tombol belakangnya BTN. Nah, dengan cara yang sama, oh ya, sebelum itu jangan lupa ya, untuk huruf itu butuh di embed. Embed ini artinya file hurufnya disertakan ke dalamnya. Nah, kita cukup menambahkan yang angka saja karena hanya jam. Kemudian saya OK. Nah, setelah di embed, ini saya copy. Saya paste in place dan saya geser untuk membuat yang menit. Jadi di dynamic text-nya saya ubah jadi menit. Demikian halnya juga yang detik, paste in place dan saya geser. Kemudian di sininya saya ganti jadi menit. Maaf, detik. Nah, sehingga sekarang saya punya aset visual untuk menampilkan angka jam itu sendiri, yaitu jam TXT, menit TXT, serta detik TXT. Nah, selanjutnya kita pergi ke kode. Ini saya cut dulu ya, saya letakkan di sini biar tidak mengganggu kode. Nah, di kode, layer kode di frame 1, layer 3, saya buka kembali panel action. Kemudian saya akan menambahkan kode untuk menampilkan teks dari jam tersebut. Di sini saya menuliskan jam TXT, kemudian titik teks. Nah, ini adalah cara untuk menampilkan dynamic text ya. Kemudian untuk menampilkan jam, kita harus ubah jam itu sifatnya masih angka, kita ubah jadi kata-kata. Di dalam dunia pemrograman disebut sebagai string, jadi kita tulis string jam seperti ini. Sementara kalau untuk menit, txt.text sama dengan string menit, dan yang terakhir detik txt.text itu sama dengan string detik. Nah, apabila dijalankan, maka kita akan mendapatkan detail dari jam tersebut 13, 39 dan 8, 9 dan seterusnya. Bahkan milidetik pun juga bisa kita tambahkan apabila Anda membutuhkan. Dan apabila Anda ingin mengatur sedemikian rupa supaya jam ini angkanya jarum jam yang jarum jamnya ini ya. Ini kan kalau sebenarnya kalau di dalam realita 1339 berarti dia sudah mendekati angka 2. Nah, kalau Anda tambahkan seperti itu, Anda juga bisa menambahkan hitungan. Jadi kalau untuk jarum jamnya, rotasinya itu bisa ditambahkan di sini. Ya, ditambahkannya bagaimana? Kita bisa menambahkan efek menitnya ya. Jadi nanti kita bisa membuat jam ini menjadi lebih realistis. Nah, untuk menghitung jarum jam dengan posisi yang tepat yang melibatkan menit di sana, kita harus memahami bahwa 1 jam itu adalah pergerakan 30 derajat. Sementara 1 menit itu pergerakannya adalah 60
putaran ya. Jadi 30 derajat ini akan dibagi dengan 60. 30 derajat ini 1 jam dibagi dengan 60. 60 itu adalah lintasan dari menit supaya mendapatkan 1 jam. Maka 30 dibagi 60 itu hasilnya setengah atau 0,5. Nah, di sini jarum jamnya kita kalikan saja. Kita tambah ya. Kita tambah menit, kemudian dikalikan 0,5. Nah, untuk menulis 0,5, 0,5. Nah, dengan cara ini kita bisa mengubah, misalkan ini kita kontrol enter ya, maka kita bisa mengubah sesuai dengan realitas dari jam yang ada di sekitar kita. Jadi jarum jamnya sekarang sudah mendekati ke angka 2 karena sudah jam 2 kurang seperempat ya, jam 2 kurang sedikit lah. Nah, dengan cara ini kita mendapatkan sebuah desain jam digital yang realistis. Nah, Anda bisa menambahkan macam-macam seperti menambahkan sistem alarm, menambahkan efek detik, dan seterusnya. Dan filenya bisa Anda download melalui situs saya di wanda.org/kode. Di situ ada file penjelasan untuk membuat alarm. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba untuk membuat jarum jam digital ini ya, dan Anda bisa membuat yang bermacam-macam, efek yang bermacam-macam dengan basic yang sama, yaitu menggunakan class date. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya, dan jangan lupa untuk komen atau subscribe. Terima kasih.